tim lu semuanya bisa nembak, ya udah lu buang satu orang, lu bisa dapetin banyak spot, lu bisa dapetin banyak orang dengan refrag ya, apalagi refragnya selalu begitu jalan dari MITH dan Heaven akan menjadi map penentuan kita. Apakah kita akan stay untuk masuk ke map ketiga ataukah sampai sini saja series kita yang pertama, Bro? Kayaknya gue masih stick untuk melihat pertandingan pertama. Ya mungkin aja emang Cerberus nggak on point, lagi not a good form atau shape. Tapi ada sedikit perbedaan yang diganti, di mana tim MITH ini pertama kali mereka pakai bridge, dan sedangkan untuk tim Cerberus ya masih sama sih. Jadi mereka pakai agent composition yang memang dimainkan juga di region Vietnam. Mereka ketemu Fancy United 2 kali menang. Walaupun nih skornya dan statistik lagi-lagi kayak pengen gue buang aja, sedangkan malah Buang MITH jauh-jauh. gue ambil. Pengen gue ambil karena mereka tipis-tipis lawan Cersia, boy. Jadi ini mengerikan pasti untuk Cerberus, boy. Ya, karena lawan Cersia 13-9. Ini menandakan tim MITH pasti udah ada PR yang mereka kerjakan. Plus juga agent composition-nya kan beda. Jadi approach-nya juga pasti beda. Ya, let's see kali ini. Apakah Cerberus bisa mereset mentalitas mereka setelah kelihatan out aim banget 13-7. Tapi lagi-lagi apapun masih bisa terjadi. Game masih bundar. Masuk di Apex, segalanya bisa terjadi, Mal. Yap. Pembuktian juga apakah kalau kata orang bracket hoki dari MITH bisa memang dibuktikan kali ini. Langsung ada drone attacker side dari MITH. Coba untuk heavy silong coba dimainkan sekarang. Sudah melihat satu pemain dan dia nengok ke bawah untuk ngecek ada utility, tapi langsung masuk ke dalam lagi-lagi Kadum. Pergerakan buang badan ke depan dan Loki sudah ngeliat satu pemain, yaitu Kadum yang langsung tumbang begitu saja. Loki dengan 2 kill. My god, Ghost-nya begitu kuat tapi masih ada Kongar dengan right click. Jadi pertukaran 1 untuk 2 sementara, tapi ternyata Delen di arah belakang juga berjaya satu pemain dan Kishi coba crossfire dengan sangat baik. Delen standing 1 melawan 2 dan Delen sangat jauh posisinya dari Spike. Memang masih ada 1 menit, tapi apakah dia bisa menebak posisi kedua pemain berada di mana? Karena banyak banget yang harus dicek ketika lu tinggal sendirian dan lu harus ngambil Spike yang jauh. Dan apalagi dari Cerberus masih sisa 2 dan ada 2 flash dari Kishi di sini, Prof. Ya, tapi lagi-lagi, gua rasa di engagement yang paling sempit dan close combat seperti ini, flash nggak bakal kebuka. Ini udah, it's up to aim duel. Delen, closing the gap dari arah belakang via ceiling. Pasti akan menjadi satu tes pertama. Nggak ada kesempatan clean shot. Dan ya, menurut gua, barusan tuh totally switch and bet-nya bagus banget ditunjukkan oleh Cerberus. Mereka mainnya santai, dive hancurin drone, jadi Loki nggak ketahuan, teleport balik, smoke digunakan, MITH kayak beberapa koordinasinya terlambat, rekonnya telat, dan gua rasa kalau rekonnya sedetik lebih cepet aja tuh Loki nggak mungkin dapetin 2 kill. And in the end, ada satu pemain juga yang tadi lu sebut, Dalen, yang flanking, menandakan kalau firepower dari tim MITH tuh kurang banget. Karena mereka udah hilang 2 by the way. Kalau mereka dapetin entry ya, mungkin akan lebih nyaman untuk MITH. Tapi faktanya mereka kehilangan 2 player itu udah totally susah banget untuk recovery. Tadi Loki free hit banget dari platform, ada 2 kill. Sekarang Kadum megang Marshall-nya, bisa menjadi modalkah untuk MITH bisa setidaknya menggores-gores ekonomi dari Cerberus. Dia bisa bermain bonus round dengan nyaman. Dan lu lihat sekarang belum bergerak dari base, bahkan dari para pemain MITH ini masih berkumpul di depan base-nya aja. Spike-nya pun masih jauh di belakang. Sementara di area lobby sudah ada Red Neval yang berjaga dengan Ghost-nya. Karena dia tahu mungkin Ghost saja cukup karena tidak ada armor yang akan dibeli oleh para pemain MITH. Tapi apakah benar itu terjadi? Red Neval coba menahan. Udah crossing semua. Udah 4-4 udah crossing sekarang dan satu pemain sudah kontak dengan Red Neval, bakal langsung diswing bareng-bareng. One tap ternyata terjadi dan ada trade kill yang terjadi lagi oleh All on Fields. Lagi-lagi selalu on point dari orang ini reflexnya. Memang bisa dapat satu senjata yang sedikit slightly upgrade, yaitu Ghost. Di arah shortnya sudah diisi juga oleh Kishi. Setup crossfire sudah dilakukan, 30 detik tersisa. Tentu Sulit. ini bukanlah round yang mudah untuk didapatkan oleh MITH karena
Kalah senjata juga. Ada banyak angle juga yang harus dijaga, tapi sepertinya sudah ada kill yang terbuka. Akashi menahan dua pemain sekaligus dan di arah shortnya masih bisa ditahan lagi oleh Kishi. Dan langsung rata semua dari MITH. Cerberus mampu mengamankan roundnya dengan cukup mudah. Iya, itu outgun sih. Tadi gua sedikit ngomong sulit. Kenapa? Karena udah ada 2 player crossfire setup, nggak ada kayak desain utility yang bener-bener layak untuk tim MITH masuk execute untuk ngebongkar untuk dapetin informasi. Menurut gue udah nyaman banget untuk Cerberus. Trademark di B ngancur, di Garas ngancur, langsung di C juga langsung cari informasi, jumpik dan mereka closing. Outgun juga sih udah nggak bisa ngomong apa-apa. MITH cuma buang badan untuk try. Bisa aja ada keajaiban dan mereka sayangnya nggak dapetin hal tersebut dan masuk ke round ketiga. Gue pengen lihat MITH respon apa yang akan mereka pertunjukkan masih dengan gaya permainan yang sama, approach yang lambat, sedangkan Cerberus sedikit berbeda, sedikit pasif. Kalau di round sebelumnya itu seorang Red Neville dikasih support dan maju agresif, kali ini benar-benar totally pasif. Hanya seorang Akashi yang mantek sendirian yang mungkin ngedelay ya. Jadi untuk sementara untuk tim Cerberus masih belum menemukan satu ancaman yang besar. At least satu trademark yang tadi dibuka membuat pemain Cerberus tuh ketarik untuk sementara waktu. Exite-nya udah dikosongin dan dikasih sound cue dulu juga dari luar garage. Excite-nya masih ada pemain ternyata yaitu Akashi yang coba ngambil arah longnya, coba cek dekat terlebih dahulu dari Alone Fields dan tidak adanya off angle di patahan-patahan. Dan terdengarnya drone informasi yang cukup berharga bisa langsung narik 3 pemain bahkan 4 ke arah Excite. Ini udah menjadi setup defense yang harusnya lebih proper. Tapi memang ada outgun sini kalah senjata tapi langsung masuk Desin. Dan tadi stunnya tapi masih ada refrag dari Loki. Dan Kishi juga masih coba menahan flashnya. Tidak ada follow up dan ternyata Lone Fields coba mendapat 1 kill lagi. Ada triad kill kembali yang terjadi 3 melawan 2 tapi Dylan begitu kuat dengan swingnya. Menyisakan Daikid seorang diri. Hampir menjadi mengerikan untuk MITH. Namun memang senjata yang berkata lain. Daikid bermodalkan Spectre. Coba untuk bermain dari arah spawn dan setup posplaynya juga sudah dibuat dengan cukup baik dan cukup disiplin, nggak ada yang overpick dan udah ketahuan posisinya. Dylan lakukan swing karena sudah terjadi kontak dengan orang pertama tadi dan 2-1 MITH hampir terlihat mengerikan loh padahal. Iya, yang gue bingung tadi kok hotline dari tim Cerberus malah kena temen si Kadum nggak kena. Kadumnya nggak kena. Hah? Ya, but anyway ini pemain-pemain dari MITH benar-benar cover demi covernya jalan banget. Masing-masing pemain kayak aware spot-spot mana, area mana yang kosong, mereka cek angle, check their corner dan follow up-nya jalan ke arah backside. Satu pemain tadi lihat ke arah kiri side dan backside kanan juga langsung di swing dengan flash. Jadi bagus banget MITH walaupun detik dan juga setup-nya tim Cerberus 4 pemain tuh ngeri. Nanti mereka bisa dapetin round yang oke. Untuk kali ini Rolling Thunder langsung dibuka, execute masuk ke arah si Recon yang ngedetect tapi threat berjalan. Kishi dapetin 2 kill. Ini udah lebih dari cukup. Staying alive, akses masuk bakal menyulitkan pemain-pemain dari tim MITH 3 lawan 4 untuk sementara waktu. Dan Red Neville pun masih memegang operatornya berjaga di arah belakang. Jadi mau nggak mau harus langsung komit. Tapi di arah backside-nya ada 2 pemain. Coba langsung di ujung Dylan. Dia nggak expect ada orang yang kedua yaitu Kishi. Dan sekarang Kishi udah ketahuan. Kenapa dia lompat dan langsung dihajar. Oh my god. Sedikit saja Anda terlihat di layar para pemain MITH langsung dihapuskan. 2 melawan 2 masih cukup banyak waktu untuk dimainkan tapi di arah garasnya operator pick dari Red Neville jarak dekat bisa diambil dan Red Neville tidak membiarkan MITH bergerak bebas. Hampir tadi dia kalau enggak kena tembakan pertama itu udah ente banget sih dari Red Neville. Untungnya tangannya berkata lain. Kali ini Red Neville sepertinya looking good. Looking good banget mal. Udah gitu Dashnya kagak kepentok kejedot pintu lagi. Dia bisa keluar. Wah itu flawless banget sih. Dan ini menurut gua Kishi entry awalnya penting banget. Dia bunuh 1, dapetin kill kedua, nge-flash, nahan dan bener. Tadi dia ada double layer dari tim Cerberus nggak diduga-duga dan sulit banget MITH sudah buang utility di awal-awal. Mereka coba untuk recovery keadaan tapi nggak ada utility lagi untuk nge-re-execute. Mereka bahkan kayak ngecek angle ke belakang aja nggak ada smoke arah defender side. Dan ini Cerberus adalah start yang bagus banget. Mereka take a lead, paksa ekonomi dari MITH scrappy,
Dan 3-1 ini adalah kesempatan untuk tim Cerberus pastinya untuk ambil lead lagi 4. Ya, lu lihat itu Brimson masuk sendirian. Kok ngaret ini orang flasher egois kayaknya ada dia. Flashnya gak ini maju sendirian dan somehow Kisi juga tumbang. Kedua Bridge mati di awal-awal. Mati di awal-awal round. Dan coba bermain dari arah garage-nya MITH bermodalkan Sheriff. Langsung coba masuk ke dalam set, sudah ada Loki yang berjaga tapi aduh. Oh, Lagi-lagi oke. jadi jenderal yang terdepan untuk membuka side. Satu didapatkan bisa masuk untuk melakukan planting, tapi di arah garage akan ada kemulut lagi yang terjadi. Apakah Daikon bakal ngecut? Tidak dicek, ternyata di right click langsung tumbang. Free Vandal untuk Wannafly. Setup Nano Swarm. Don't Save. tell me Cerberus bakalan saving operator. Save. My No way. God. Save. Ya, mal, operator nggak worth it banget. Oh my god. Gue sih garuk-garuk sih ngelihatnya barusan. Tadi lu udah bilang, oh iya ini bagus banget nih. Cerberus ngepani satu player yaitu Kongaret yang mainnya Sonong Boy, polosan, padahal dia pegang flash. Tapi somehow ada trade. Dan beberapa playernya bandel dari pemain-pemain Cerberus kayak, wah lawannya paling pistol lah guys. Lompat, jeder, hilang satu. Kayak di round sebelumnya inget gak yang Gandron? Kayak di belakang platform ada yang lompat cari informasi ke dealer. Ya. Ini kayak Cerberus tuh nggak boleh kasih momen seperti itu, dan ini buktinya MITH. Padahal gue tadi bilang ini adalah kesempatan terbaik untuk Cerberus nge-closing satu karena senjata mereka lebih kuat, outgun. Dan oh my god nih, ceprot satu dipretelin. Iya, nggak ada opsi lagi untuk Cerberus. Udah 4 lawan 2 terlalu berbahaya. Mereka juga tahu satu player tuh bisa aja di mana aja karena mereka punya garage control. Dan ini kesempatan jadi nge-shifting untuk tim MITH, ngerusak ekonomi. Bahkan Kisi cuma pakai satu Spectre. Beruntungnya Red Naval punya Bloodstorm. Lagi-lagi ada round yang terlihat harusnya Cerberus gak kalah, tapi ya Kadum dia selalu buka badan dan aimnya pun keras gitu kan. Dan lagi ada Daikut yang langsung kontak dengan turret. Dianjurkan begitu saja, sudah terdengar adanya operator di arah B-side. Dan akan ada satu pemain lagi Akashi yang berjaga di arah long, droning ke arah short. Coba dilakukan, tapi Akashi hanya mencari informasi dan sudah berhasil didapatkan kalau elongnya ada beberapa pemain. Langsung coba cari tempat aman. Akashi nggak punya ultimate, jadi dia bakal coba menahan dengan tembakannya aja. Coba untuk menahan ada orang yang crossing, tapi oke, ternyata malah ada komitmen yang dilakukan. Cosmic Divide, Hunter Fury sudah dibuka dan side berhasil dieksekusi. Didapatkan, lu lihat double swing barengan tuh, ngitung dulu 1, 2, 3 swing. Dan langsung ada Rolling Thunder, Aftershock delay. Mereka nggak bisa langsung masuk, tapi somehow Red Naval berhasil mendapatkan 1 kill karena Delan. Dan Kadum posisinya terlalu berbahaya, tapi dia nggak masalah karena masih ada defect dari teman-temannya. Lu lihat posisi dari Kadum paling depan, menjadi badan, menjadi tameng, dan Kadum bahkan masih still alive, masih bisa selamat dari Kadum. Dia coba dapetin lebih lagi, buying time selama mungkin bermain 2 lawan 2. Kadum nge-swing lagi, namun gagal. Oh my god, retake dari Cerberus yang akhirnya berhasil. Oh my god. Gila, barusan kelihatan serem banget. Kadung mainnya udah bagus banget by the way. Tapi menurut gua retake kagetan dari Cerberus tuh nggak di-expect sama MITH. MITH sudah siapin serangkaian utility untuk ngedelay Rolling Thunder tersebut. Dan kan bagus, right? Kayak Rolling Thunder dibuka, Aftershock keluar. Tapi menurut gua ada satu miscom di mana Wannafly itu keluarin Nano barengan sama Aftershock. Kalau aja itu Nano Swarm-nya keluarnya lebih terlambat, menurut gue itu Cerberus nggak mungkin dapetin momen seperti itu. Apalagi dari tim MITH sudah nahan, Kadum udah main di tengah side juga bunuh satu player yaitu seorang Daikut. Ya menurut gue satu little mistake aja, satu koordinasi yang miss dari MITH itu impact banget. Dan in the end Cerberus memiliki satu advantage. Oke, operatornya connect, tapi ada Kadum yang langsung melakukan trade. Akashi juga bisa melakukan trade. Advantage masih dimiliki, flash dibuka, slow down permainan dari MITH mendadak saja 10 detik di awal, 4 lawan 3 situasinya, Mam. Jadi ya cukup ngeri, tapi untungnya masih ada trade yang kedua yang dilakukan oleh Cerberus Esports menjadi 3 lawan 4 sekarang. Dan teknik ghosting di work masuk ke dalam side, somehow entrance-nya nggak ada yang ngeliat. Dan oke, free side bisa planting, mungkin akan coba bermain retake dari Cerberus.
Tapi artinya mereka harus memberikan side dan Placing swarm oke, grenade. udah ada Placing setup swarm yang grenade. dilakukan 2 nano swarm bukan untuk post plan, tapi untuk nahan masuk. Mereka pengen ngaduin dengan aim mereka sendiri, nggak butuh nano swarm untuk bermain post plan dan langsung ada 4 pemain yang langsung berkumpul. Apakah mereka bisa melakukan retake ini sekali lagi dari Cerberus? Tidak ada ultimate yang ready. Swarm Mereka grenade dari out. arah yang sama, bahkan hanya ada satu pemain yaitu Loki dari arah Evan dan Kishi. Hampir tiba-tiba dia berubah pikiran dan langsung diswing sama Wonderfly. Apa yang terjadi Kishi? Sepertinya kesalahan yang dia buat harus membayarkan dengan cukup mahal. Menjadi 1 lawan 1 sekarang. Akashi berhadapan dengan Delan 1v1. Coba berputar-putar di arah box default dan plannya sudah bomnya Oh my. terlalu sulit. Waktu tidak berpihak kepada Cerberus dan Delan pun bisa bermain dengan pikiran dari Akashi. Apa yang Oh terjadi my barusan word. small mistakes yang dipunish dengan sangat berat dari Aduh. MTH. Udah itu summarize-nya, check your corner guys. Gila sih. Itu gue suka banget pergerakan dari Wonderfly yang memang posisinya 3 lawan 4. Menurut gue kalau Wonderfly ini mainnya pasif barusan kayak chance-nya sempit banget karena eksekusi dari tim Cerberus tuh perfect. Nutupin semua angle, buka flash, gunain utility, cari informasi. Tapi iya satu angle tersebut yang nggak dicek itu udah nge-swing banget untuk tim MITH. And in the end 2 kill tuh menurut gue udah ya nggak bisa ngomong lagi. Cerberus sudah ke buying time banyak banget karena tipikal dari Cerberus mainnya lambat, cari informasi, calm and collected, dan karena lamanya mereka itu dimanfaatkan oleh MITH, in the end 1 lawan 1 ya nyaman banget. Dylan tinggal mainin waktu, ngegocek, dan gocekannya pas banget. Mainin suara. Pressure-nya di tangan Cerberus. Mereka nggak punya banyak waktu. Mereka keluarin step dan berhadapan dengan waktu dan Spike Davis tuh lama banget. Jadi, wow, itu kemenangan besar banget dari MITH. Mereka recovery, mereka berani. Teknik ghostingnya juga perfect. Nggak ada sama sekali yang ngeduga, plus nggak ada yang kecolongan. Dan pastinya taktik kali ini akan berharga banget untuk kedua tim. Karena MITH juga, mereka menangin 1 roundnya nggak meyakinkan. Mereka kayak susah payah. Sedangkan Cerberus, round yang seharusnya mereka bisa menangin closing lagi-lagi, mereka kalah dengan jumlah yang mereka unggulkan. Ya ini ya gue bingung either Cerberusnya yang emang selalu bikin kesalahan atau MITH-nya yang punya mid round call yang selalu bagus dan on point eksekusinya sih, kayak berkali-kali kalah jumlah menang round, kalah jumlah menang round. Concealment. Jadi mungkin banyak faktor di sini, tapi tadi sekali lagi di posisi yang seperti itu masih ada keputusan yang sangat baik dari Wonderfly untuk main di corner sana. Dan tadi Kishi hampir banget ngecek tapi tiba-tiba dia kayaknya disuruh untuk Iya. aftershock hell. Jadi kayak oke, jadi lupa tuh harusnya ngecek kiri tuh. Oke dah, kita move on dulu ke ronde ke-8 sekarang. Daikyut berjaga dengan tour de force-nya bakal langsung coba dipukul mundur. Drone-nya ngelihat dong, harusnya dong. Kelihatan dong. Nah. Dicek lagi. Oke lah kalau begitu. Ketahuan posisi dari Daikyut. Harus langsung repositioning, tapi dia repositioning dengan angle yang cukup agresif kembali. Dia bertahan. Nah, ada lockdown langsung dia lock oleh Wonderfly. Coba mengusir orang yang ada di side, tapi Daikyut dengan tour de force-nya dia coba memantau, nggak jadi, langsung coba masuk. Dia sengaja tetap bertahan di side karena emang nggak full cover tadi dari lockdownnya, dan coba ditahan. Tapi oke, ada one way, nggak bisa kelihatan posisi dari Kongaret, dan Kongaret langsung ngisi arah hellnya. Ada trade kill, Hunter Fury pun dipop oleh Akashi. 14 detik tersisa, Spike harus langsung di recover, tapi lagi-lagi ada nano swarm 10 delay seconds left. agar tidak melakukan push, dan bahkan nano swarm dilempar ke arah heaven. Gak ada yang bisa nge-pick, dan plantingnya coba digagal sama aftershock, coba dipaksa tapi Kadum bisa dapetin 2 kill ke arah Akashi dan juga Kishi. Menyisihkan 1 pemain yang sudah terlihat di arah heaven, yaitu Loki. Hanya bermodalkan Martial, Shock Dart yang mengenai ke arah Loki, tapi apa daya dia hanya bermodalkan Martial. Coba untuk melakukan pick ke arah Gravity, dan terlalu sulit sepertinya. Lagi-lagi MITH in the nick of time masih bisa melakukan planting dan bisa mengamankan jumlah anggotanya. Sekarang 15 HP tersisa terkena wallbang. Loki sepertinya hanya tinggal menunggu ajalnya datang kepadanya, atau memang Loki harus Exit. tumbang di tangan Spike dan bakal langsung diswing sama Alone Fields. My god, Cerberus kembali harus merelakan angka tersebut. Good try, good try. Ya, walaupun mungkin ada yang bertanya-tanya penonton, lockdownnya sejauh itu? Ya, mungkin untuk ngejauhin posisi dari aftershock yang meng-counter lockdown tersebut. Ya, walaupun kayak,
masih celahnya gede banget. Tapi mereka punya follow up. Mungkin di arah backside dengan Nova Pulse plus Gravity Well, and in the end mereka bisa masuk dengan nyaman. Menurut gua walaupun kelihatannya enak juga nih Cerberus dapetin 2 kill, tapi lagi-lagi sisa player yang rotasi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka punya senjata tuh uh, kurang ya. Nggak ada senjata yang meyakinkan dan iya, pasti MITH walaupun kehilangan 2, mereka udah dapat posisinya, mereka menang senjata, mereka udah set crossfire dan Kadum ya stepping up dengan off angle-nya ya mudah juga karena kalau nggak salah juga nggak ada utility yang dikeluarin sama Cerberus. Mereka polosan raw aim dan lu tahu MITH kalau raw aim-nya itu serem Benar. serem kan. Ya, kali ini Cerberus untuk nge-call time out, mereka akan berusaha untuk coba sesuatu yang baru untuk sementara. Gua rasa mereka harus cari jawaban. Mereka tuh baru dapat 2 round juga kayak bonus gak sih? Oh enggak. Masih retake sih. Tapi memang masalahnya ini emang di daerah A sih menurut gua. A ini adalah salah satu side yang berat banget kalau defender side tuh nge-retake terus-menerus, especially MTH tuh punya daya gedor atau nahannya banyak banget dan mesti dilakukan retake langsung tumbang, kombonya nggak connect dan ada satu player yang ngejagain. Good expectation. Dan ini sebenarnya jadi pertanyaan. Karena ini MTH gaya permainannya lambat. Mereka ada follow up dan Cerberus kayak blindly ngeras seperti itu kayak artinya mereka nggak sadar kalau MTH tuh mainnya lambat banget. Padahal selalu loh MTH buka drone di 40 detik, mereka poking terlebih dahulu, mereka santai banget dan Cerberus kayak decision yang mereka keluarin barusan jadi pertanyaan buat gua jadinya. Benar karena selalu nahan dulu tapi malah masuk ke crosshair-nya dari MTA sendiri dan ada Rolling Thunder sebenarnya di tangan Kongaret tapi bermain agresif. Kishi ketahuan terlalu agresif dan dipanis dong, tentu dipanis oleh Kadum. Itu benar-benar nggak kelihatan coy, pixel doang tadi yang kelihatan di layarnya ya. Tapi ya udah ya, aim-nya namanya MM gila kayak gitu pun masih bisa dimanfaatkan dengan baik dan mereka akan berjalan ke arah seaside sepertinya, ke arah Silong lebih tepatnya dari MITH dan ada Rolling Thunder yang sebenarnya nggak butuh karena sisa 3 pemain, bahkan di side-nya cuma ada 1 pemain ya, itu Astra dari Loki. Coba bertahan banyak banget smoke-nya apa itu dan coba langsung cek karena platform selalu dimainin tapi kali ini tidak ada karena memang anggotanya tinggal 3 saja masih bermain di balik smoke dari Loki. Tapi Kadum coba cari lawan mana yang mau ngelawan gua, itu dia lawan gua dan tapi dia terpanis dan Loki pun dapat 1 kill menjadi cukup bahaya untuk MITH. Ditahan saja one situation tapi masih ada Wannafly untuk yang datang dari arah garage sebagai penyelamat untuk MITH. Dalam hitungan 1 detik semuanya hilang, tinggal sisa 2 coy. Oh my god, 1 spot yang gak kecek, tiba-tiba ada follow up. Iya, walaupun MTH barusan too close to comfort ya, mereka dapetin 2 kill tapi sisa 1 lawan 1 terakhir dan waktunya benar-benar tipis banget. Gua rasa kalau 1 pemain dari Cerberus tadi ngumpet, ini juga jadi pertanyaan by the way. Tipikal pattern dari MTH itu selalu buka drone di arah A dan kayak barusan nggak ada follow up, main maju aja gitu kan dari pemain Cerberus. Jadi wait, ini tactical push yang boneng nih ya, tapi gamble terakhir dari tim Cerberus sayangnya nggak bisa dapetin hasil untuk sementara waktu. Billy dapetin 1 kill lagi dan ini adalah save untuk Cerberus. Kelihatan mereka coba untuk ambil advantage dan inisiasi, masih gagal 2 kali berturut-turut back to back. Ya walaupun ini Iko ya, mungkin peruntungan coba-coba jackpot dapat 1 kill gitu kan, nge-swing dengan Sheriff ya mal ya. Masih belum ada impactful yang gimana-gimana dari Cerberus. Ini tadi peruntungan yang coba didapatin ya nggak selalu terjadi namanya peruntungan ya. Risknya tentu lebih besar dan risk tersebut terjadi. 1 hilang dari Daikyu tapi saja coba di stack 3 pemain sekaligus dari Cerberus. 3 pemain sekarang tapi nggak takut This is Kadum, dia punya badan yang tebal, bakal langsung coba di swing lagi tapi ternyata ada Akashi dengan shock dart kill dan lagi-lagi Alone Fields dengan coveran yang selalu on point. Isi push ke arah short, coba mempanis 1-2 pemain mungkin miss the shot up. 30 seconds left. Dulu kalau lihat POV matinya pemain Cerberus tuh sadis-sadis bro, matinya bro. Sekarang sisa 2 pemain, mereka akhirnya milih untuk menuju ke arah seaside. Ada Loki, tapi kita lihat bagaimana cara Loki. Cara Loki, ternyata dia dapat 1 kill. Coba untuk bertahan lagi, masih selamat dapat yang kedua Loki. Itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi apa daya, masih ada Wannafly dan juga Dalen. 2 lawan 1 dan orang terakhir
akan berjalan dari arah long. Apakah akan di-aware? Apakah akan di-expect? Kalau Akashi datang dari arah long, sepertinya belum ada yang siap. Mungkin kalau dia walk terus dapat enggak. Oh. Dulu lihat matinya. My own style way to take kill out. Sumpah, POV matinya pemain-pemain chess tuh apa ya? Gue kayak mau sama ketawa sama nggak tega juga jadi satu. Good. 30 seconds Lalu left. lu pasti kalau lagi main mati kayak gitu terus-terusan gak enak dong. Ya bete Gak sehat sih. dong mental lu. Ih, apaan sih? Gue belum juga Apaan sih? nembak. Udah Iya, belum juga kepala, ya. nembak. Belum juga gua ngeliat musuh. Musuhnya Kasih baru kek. pixel bas. Tuh. Ya ini MITH emang lagi sakit-sakit semua by the way. Ya seperti yang lu bilang juga, Lon nih trade-nya jalan dan gap frag-nya juga nggak jauh-jauh beda mal. Ini menandakan kalau tim Semuanya. ini emang mereka punya winning condition ya, semua playernya bisa jadi winning condition. Sedangkan Cerberus ya jadi tanda tanya besar. Mereka kayak masih inisiasi main coba sendiri-sendiri. Mereka nge-push seperti sekarang kelihatan ada trademark yang dibuka, tapi menurut gue trademark tersebut udah kasih informasi yang cukup nyaman banget untuk Cerberus ketika MTS mau poking. Awareness dan juga waktu untuk nge-backup ke arah situ cepet jadinya. Karena itu deep banget di arah Kabi. Sedangkan dari MTH patternnya sama terus-menerus. Buka drone di A, buka smoke. Gini-gini aja terus nih. Pertanyaannya Cerberus gimana mereka bisa counter? Ya, tapi balik lagi cara counternya mungkin harus perbesar otot ya, perkuat otot mungkin karena dari tadi oke itu dia otot yang dibutuhkan. Kok ngaret terpanis tapi di Aduh. arah yang lain WannaFly berhasil mendapatkan red Neval. Kena detection tadi lagi-lagi akan coba rotate karena di garasnya juga udah ditungguin sama WannaFly yang habis mendapatkan kill di arah B side-nya. Bermain dengan sangat-sangat pelan dan sabar menjadi seorang lurker dari WannaFly. Akan coba bertahan lagi Loki membuka smoke-nya, coba bermain di dalam smoke. Apakah akan berjalan sekali lagi? Gravity Well coba ditahan lagi. Platform kembali dimainkan, tapi WannaFly berhasil menculik satu pemain. Memang ada threat yang terjadi, tapi mendapatkan timing dari Loki untuk melakukan swing. Di threat lagi sama Kadum dan oh my god, Kadum mendapatkan yang kedua. 1 lawan 2 kembali. Tembakan-tembakan dari MITH selalu on point. Dan Akashi, recon terakhir, utility terakhir yang ia punya. Harus berhadapan dengan 2 pemain dan akan langsung di-expect. Tapi miss the shot untungnya Del. Oke, kalau yang satu miss, swingan yang pemain keduanya tidak. Itulah Last konsep dari round permainan in the dari half. MITH. Ya. Jika saya tidak nge-kill, oke teman saya bantu. Oke, terima kasih. Ya udah switch and bet ya. Ini WannaFly sih crucial kill sih. Dia dapetin 2 kill, dia kasih distraksi. Padahal udah kelihatan bagus banget. Udah kurang apa lagi Cerberus, mereka udah 3 pemain di arah backside. Tapi menurut gua di defender side-nya ketika WannaFly dia ngebuka 1 kill terus kasih space untuk teman-teman yang masuk, itu menurut gua udah lebih dari cukup. Jadi pemain-pemain dari Cerberus udah ngefokus sendiri-sendiri sama side di arah C, dan WannaFly paksa 2 player ngefokus terhadap dirinya. Oke. Recovery yang menarik karena Cerberus kagetan picknya udah kelihatan meyakinkan, tapi mereka nggak bisa closing lagi-lagi. Sedangkan MITH mereka bisa untuk kembalikan keadaan dan 47. Nah, ini lumayan bagus ya di attacker side yang Heaven mungkin kelihatan attacker side. Tapi gue bingung ya, padahal Cerberus ini berulang kali nebaknya bener. Mereka flash, mereka dapat informasi, mereka buka drone. Ini ketahuan banget. Mereka MITH tuh mainnya di hard mode, selalu di stack gamble. Tapi lagi-lagi, otot dari Cerberus ini nggak bisa nahan nih di end. Bener sih dari tadi tebakannya mereka nge-gamble stack saja tuh udah bener. Ini approach yang baru, mereka coba ngisi patahan yang dari tadi belum pernah diisi. Ini adalah patahan yang sering terjadi bloodbath, sering terjadi adanya massacre di sini, tapi dapetin timingnya Red Neval. Ini udah nggak boleh disia-siain. Ini nggak boleh sampai menjadi sia-sia Red Neval. Ayo maju terus. Get out of my Enggak sih, way. ada alarm bot. Oke, udah You want to dicuekin. fight it? Nggak berhasil dapetin timingnya. Recon setup menuju Nah, ke arah bro. B-set. Sekarang coba diisi, tapi oke Kadum, lu lihat dia jalan terus dan masih bisa dapetin My kill. God. Loki nggak ada tembakan yang masuk dan bahkan datang Lone Fields. Kadum cuman geser tembak, geser tembak, planting. Red Neval datang. Apa dia menjadi penyelamat? Red Neval membalas dengan 2 kill Blast-Storm-nya. Mungkin yang ketiga tapi terlalu sulit. Dihapuskan akhirnya oleh Kadum. 48 first half kita berjalan Switching sides. untuk keunggulan mid MITH. Wow. Gosh. Cuy. Buset. Lu gak kurang apa lagi, Mal? A-nya nggak push. Udah dapat info. 3 player ready di B.
Ini udah W Gaming, udah kena Rolling Thunder. Gue sakit banget, aduh tolong kasihan dong. Cerberus tolong kasih mercy dikit. Lenovo dapet time, tapi ya kalah jumlah dia jadi 1 lawan 3 anyway. Tadi tuh berarti Loki wave 8-4. so hard gak sih ke arah Iya, Kadum? wave so Karena hard. Kadumnya lempar 4 kunai. Apa Ya 3 itu kunai wave gitu. juga sih, itu wave so juga. hard sih. Dan gue mau ngomong Oi. apa ya? Kayak apa yang mau dianalisa? Semua tebakan dari Cerberus bener, tapi MTH mereka kayak nge-swing satu arah selalu menang mal. Kayak berulang kali. Masalahnya tuh bukan sekali 2 kali. Kalau sekali 2 kali that's okay. Mereka nebak bener terus. Mereka udah anterin 1. Mereka ada follow up hotline di round barusan. Mereka keluar Rolling Thunder, nggak ada follow up. Ya itu jadi pertanyaan juga. Value-nya nggak ada. Malah kasih space buat seorang Kadum. Ada Rolling Thunder, udahlah push aja guys. W Karena Gaming dianggapnya dapat ya 3 udah kill. situ udah nggak mungkin di-push kan, ada Rolling Thunder mana. Makanya Siapa sih yang nge-push lagi ada Rolling Thunder? Ternyata Kadum bisa gocekannya. Gempa aja digocek lu meni orang. gak paham lagi gua. Ini kayak momennya terlalu aneh untuk Cerberus. Bener juga sih. Kok gempa dia nge-push, dia bunuh lagi. Iya, masalahnya lagi. udah bunuh ya Mal ya. Oke lah. Mestinya dapat info kan. Kalau ada possibility push ke arah Belling, walaupun gila juga nih orang nge-push ke arah Belling. Tapi where's the trade? Loki down. Sedikit terlambat dari Dakyut juga dapat nge-trade gitu kan dari arah window-nya. Jadi ini Udah totally datang lagi one by Alone one by Fields one. tadi. Udah datang lagi tadi Alone Fields-nya pas udah datang backup dari Cerberus-nya juga. Jadi ya gimana ya? Lu bayangin lu jadi Cerberus dah sekarang, lu apa gitu. Apa maksudnya kayak apalagi yang harus kita lakukan ya? Gempa pun diterobos sama nih prajurit nih Kadum nih. Nih cepet dia kalau di militer naik pangkatnya. Paling depan dia paling maju. Bencana alam digocek sama dia, boy. Aduh, Ini orang udah gak tega ada boy. takut-takutnya sama apapun sih. Dan di 48 beberapa round dari Cerberus pun udah seperti dulu bahas. Ya duanya dari pistol dan SOP. Duanya lagi tadi satu yang retake oke lah. Satunya Ya. lagi juga tadi kayak unsure gitu kan. Mm-mm. Jadi ya ini udah pertanda buruk banget untuk Cerberus. Dan gua nggak tahu apakah emang Cerberus yang se-underperform itu atau MITH-nya yang terlalu gila dari segi M-nya. Menurut gua ya, kalau lu lihat dari tadi ini gua udah ngomong ke beberapa kali, POV matinya dari Cerberus itu not even stand a chance. Seringkali kayak berhadapan adep-adepan tuh not even stand a chance. Langsung kehapus, ke delete. Itu rendernya belum selesai di layar, baru kelihatan pixel demi pixelnya itu udah bak. Udah mati. Udah ada muncul di kill feed nama lu jadi korban. Jadi menurut gue ini MIT gila banget sih. Iya, kayak culture shock ya. Jadi berapa kali kita lihat kayak nebak di arah C, nge-gamble 3-4 pemain, nggak dapetin hasil. Iya kayak menurut gue ada sedikit yang miss sih dari Cerberus. Where's the flash? Koordinasi, trade bareng. Ya, kayak gitu-gitu tuh nggak kelihatan dari tim Cerberus. Sedangkan MT ya seperti yang lu bilang, Alone Fields ini selalu memberikan salah satu impact trade kill. 8 assist, dia nge-trade terus-menerus. Di momen yang tadi Rolling Thunder ya, ada dia juga nge-follow up si Kadum. Jadi mungkin itu pembedanya. Sedangkan Cerberus yang kelihatannya stack, nggak ada trade-nya. Dan sekarang kita move on terlebih dahulu. Cerberus akan main di attacker side. Mungkin jawabannya mereka akan bisa eksplosif main di attacker side. Tapi sementara waktu MTH tuh nggak kemakan sama sekali fake yang diambil oleh Cerberus setelah mengambilkan ultimate orb di arah Silong. Ya, kontrol orb terlebih dahulu, seenggaknya untung lah ya dapat satu ultimate orb. Tapi di longnya apakah kita akan melihat sekali dicek. lagi? Oh, longnya dicek gak sih? Oke, nggak mundur ternyata. Langsung dash out. Tapi shortnya udah diisi. Ada Loki di sini dan Loki adalah smoker, dia nggak boleh mati pertama kalau emang pengen masuk ke site-nya dengan lebih mudah. Alone Fields biasanya dia menjadi orang kedua atau ketiga yang refrag, tapi kali ini dia menjadi layer terdepan
Dan coba ditahannya, tukeran ya, Kadumnya yang menjadi di belakang. Dan lu lihat nih 2 pemain Oh, berjaga di tiang yang berbeda dan coba untuk nge-swing barengan dan berhasil mendapatkan 1 kill karena Red Nepal. Sang entry fragger sudah tumbang dan mereka langsung lokasi balik lagi. Gak jadi karena bisa itu udah ada 2 pemain menuju ke arah garage dan udah ada turret juga yang artinya udah ketahuan gak bisa lewat. Ada Nano Swarm. Mereka semua terhenti langkahnya di arah garage. Memang tetap berhasil masuk ke dalam set pada akhirnya. Tapi di-expect bahwa akan ada yang nge-push di arah garage. Dan Akashi masih bisa dapat 1 kill. Dan refrag kembali terjadi untuk mid. Jadi 4 lawan 3 sekarang. Apakah retake ini akan berhasil dilakukan ataukah post plan dari Cerberus dengan approach yang dekat, offensive angle dilakukan. Apakah akan berhasil? Waktu terus berjalan. Posisi seperti ini harus langsung dieksekusi tapi Kishi berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Lone Fields. Dari arah Garage sudah mulai masuk tapi gak langsung. Dan oh my god, Cerberus menahan dengan begitu kuat. Dan another pistol round berhasil dimenangkan oleh Cerberus. Tadi MITH kayak agak ragu sih masuknya. Tadi lu lihat si Loki, siapa tadi ya? Delennya ya ditembakin kok gak ada ya. Iya, Temennya dan nggak gue muncul. suka ya. Ya kayak gue suka juga sebenarnya pergerakan dari tim Cerberus. Mereka nggak punya utility, mereka udah boros. Mereka mau nggak mau harus buka execute karena mereka udah ketahuan di Arabi. Mereka udah buang banyak Faultline Flash ke investasi gitu kan. Dan mereka harus di-execute ke arah side lain yaitu C. Dan mereka ambil inisiasi untuk ngagetin. MTH sih kayak ragu, bukan ragu sih, miskoordinasi menurut gua. Flashnya belum keluar, Faultline-nya belum connect, udah dia mati duluan, dan sekarang kita move on, Cerberus langsung gaspol ke arah C, yang dimana side-nya kosong dan seharusnya ini akan menjadi spike plan gratis dan mudah untuk tim Cerberus, sedangkan tim MITH ini gua rasa exit aja udah bagus sih, karena klasik-klasik doang mal. Tapi yang exit di belakang tuh udah ada 4 tuh. Yang nunggu udah 4 tuh ya. Di belakang tuh. Nggak nunggu ternyata deh. Gue tarik kata-kata gue. Dicari. Oke, 1 korban seperti biasa Kadum buang badan ya. Apapun yang terjadi pokoknya dia kan tuh nggak ini gitu. Nggak betah. Cuek. Off-angle tuh nggak Iya. betah. Dia tuh pengennya angle-angle yang lebar, yang berbahaya dan Daikit pun expect akan adanya orang yang kedua atau yang ketiga di belakangnya si Kadum tadi, tapi sepertinya bakalan benar saja Red Neville akan beradu di sana dan untungnya masih bisa mendapatkan 1 kill dan Wannafly hanya bisa mendapatkan 1 korban. MITH itu adalah round yang memang harus mereka buang dan penggoresannya cukup tipis, 1 korban saja. 6-8 kembali, ini 6 roundnya Cerberus, 4-nya dari pistol dan after pistol. Iya nih, udah 2 pistol nih, udah enak banget dari Cerberus dan sekarang MTH. Mereka kalau kalah di round kali ini pasti kesusul dan Cerberus gua rasa mereka akan coba dengan approach yang sama seperti round sebelumnya, apalagi kelihatan dari minimap ini kayak tabrak belay aja bermodalkan Spectre kali aja dapetin entry. Oh ternyata enggak, mereka memilih untuk jebar terlebih dahulu dan Red Neville seorang diri jadi hero Vandal. Dia akan coba untuk approach di Arabi, anti push atau off angle. Mungkin ada beberapa player yang keculik, tapi di arah lain ternyata Kadum dapetin 1 kill dengan push yang dilakukannya dan Akashi di shutdown. Menandakan nih sedikit sulit pastinya untuk tim Cerberus untuk cari informasi. Iya, lagi-lagi penculikan dilakukan oleh Kadum dan somehow it works. Spike carrier-nya bahkan tadi yang tumbang. Jadi ada informasi yang sangat berharga. Sementara Kongaret dia bisa ngedelay dengan banyak hal sih di sini. Faultline-nya ini dia perfect faultline. Menurut gue itu wah itu dia pusing semuanya yang masuk dan bahkan ada record yang bagus banget. Wannafly nge-swing juga kejar terus ngap ya. Wow. Dihabisin ngap. Itu udah perfect banget, perfect play Ya. sih. Faultline pusing semua, record masuk, swing kiri dapat 1, datang Wannafly dapat perfect play, perfect defense, perfect hold by mate Thailand. Nah itu mal yang pengen banget gue bahas. Kontrasnya defender dari kedua tim ya. Kalau kelihatan dari tim Cerberus, mereka kayak udah stack ya bener. Mereka nggak pakein utility, supportnya where's the support? Tapi lihat barusan, Recon keluarin dulu, baru fight. Jadi kelihatan banget penggunaan utility dari MTH tuh impactful banget, nyulitin pemain-pemain dari Cerberus yang eksekusi masuk dan betapa mudahnya pemain-pemain dari MTH tuh ngeeksekusi satu persatu.
Cerberus kali ini akan bermain dengan gun round. Ini adalah gun round untuk kedua tim di second half. Posisi 6-9 dan ya ini masih poking terlebih dahulu. Cerberus juga masih nggak ada kelihatan komitmen. Tapi kayak udah dapet longnya mereka akan komit. 3 playernya udah kelihatan regroup nih. Ya, mereka udah berkumpul lagi. Heavy Elong. Ini drone yang harusnya bakal ngeliat banyak. Oke, nggak sampai kecek, tapi seenggaknya udah ada yang nembakin. Jadi harus lebih aware sepertinya. Side-nya oke, bakal diadu dan Oh, kali ini nice shot. Kadum kalah. Awal yang baik untuk Cerberus mendapatkan Kadum. Oh, Artinya 1 HP sekarang ketarik Gravity Well Red Neval. Aduh, Buset kena dah. pusing pula lagi Red Neval somehow. Dia masih bisa selamat, malah Kishi yang tumbang terlebih dahulu. Red Neval udah tinggal di antara hidup dan mati coy. Shock Dart masih bisa dihindari ternyata. Neval masih bisa selamat dan lockdown. Retake coba dimainkan. Dia lupa-lupa lagi line up-nya. Nih hancur gak nih? Hancur gak tuh lockdown? Gak hancur hancur. hancur ternyata. Oke bagus. Ngaret dapat 1 kill, masih bisa di reflect lagi. 1 melawan 3. Red Neval udah sangat-sangat low, tapi Delen sepertinya harus tumbang juga di tangan Red Neval yang tinggal 1 HP. Oh, itu round yang sangat-sangat aneh buat gua. Karena Cerberus kayak banyak keraguan. Hold dari mid juga udah bagus banget menurut gua. Shock Dart-nya, Gravity Well-nya, Lockdown coba retake, tapi ada line up yang berhasil tadi untuk hancurin lockdown-nya yang sempat kelihatan ngeri juga karena dia kelihatan kayak Ketutup ragu cloudburst. nembaknya. Remaining. Tapi oke, whatever it is, Red Neval Iya. dengan 1 HP-nya impactful banget keberadaan Red Neval di sana. 7-9. Iya barusan tuh kayak miskoordinasi ya. Kadum tuh kayak mau nungguin rekod tapi rekodnya belum nongol. Oh, nice shot dari Kadum kali ini. MITH dapetin entry frag dan Red Neval yang jadi pahlawan di round ke-16. Shutdown dan ini menandakan entry frag dari Cerberus sedikit diperlambat. Nggak ada explosive agent. At least masih ada Kishi yang punya Rolling Thunder untuk nge-execute, mempermudah masuknya Cerberus ke dalam satu side. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan commit? Ini udah ketahuan, operator di arah A. Tampaknya mereka akan ke arah C. Simple play akan dipertunjukkan. Sedangkan dari tim MITH mereka udah ready. Rolling Thunder dibuka, lihat satu player, Loki dapat 1. Aftershock memaksa seorang di lane untuk berpindah, tapi kali ini Cerberus dengan flashnya, Red berjalan, flashnya connect, Loki dapat 1, 3 on 2, kelihatan bagus banget untuk tim Cerberus. Ya, itu nice play untuk masuknya. Bagus banget permainan flash and follow up yang dilakukan oleh Cerberus. Tersisa ada Longfield dan juga Kadum seorang berdua saja. Dan ada operator yang masih di tangan dari Kadum. Jadi Longfield menjadi harapannya, tapi Loki it's just too strong di round kali ini. Permainan flash follow up dan bahkan off angle-nya berbuah sangat manis. Cerberus mendapatkan angin yang sangat segar dan lu lihat track dari kedua tim. Ya betul itu rata banget. Jadi Delen hampir aja bisa make up play di sana setelah kau ngaret dapat 1 kill, tapi flash yang luar biasa yang tidak disia-siakan juga dan bahkan Loki boy. Iya, barusan nggak ada kenyamanan ya pasti untuk tim MTS. Walaupun mereka dapetin entry, mereka nebak bener, tapi Rolling Thunder menurut gue adalah salah satu impactful power untuk recovery dari tim Cerberus. Dapetin 1 kill ke arah Wanafly di arah belakang, langsung ada Aftershock. Iya, di tengah-tengah smoke-nya jadi tembusin. Terus flashnya connect, ketahuan, smoke-nya kosong. Kemungkinan possibility-nya di arah backside atau di belakang platform. Dan bener aja, flash dibuka, 3 lawan 2 mendadak. Recovery dari tim Cerberus sudah kelihatan meyakinkan banget. Dan crossfire di saat post plan juga bagus juga. Ketika satu player udah ngeluarin kayak inisiasi untuk nge-support, udah kelihatan bagus. Kenapa? Di arah backside udah siap nembak, keluar fortline. Tinggal di swing sama Kishi. Kalau mungkin nanti tadinya di round sebelumnya tuh Loki miss the shot dari arah belakang platform. Ya ini udah kelihatan bagus untuk Cerberus. Mereka nyusul, mereka dapat momennya, mereka bisa nge-recovery keadaan, mereka dapat banyak banget angka di attacker side. Ini menandakan Heaven di attacker side, sementara waktu Cerberus kuat banget. Nah ini udah taktikal di call sama MTH. Gue pengen tahu respon seperti apa. Mereka udah bener, apa yang salah barusan? Nebak bener, entry bener. Kayak detail kecil aja Rolling Thunder. Namun gak setiap round lu punya Rolling Thunder. Ya benar tadi Rolling Thunder di commit juga.
Apakah tanpa adanya Rolling Thunder kali ini Cerberus bisa mengamankan round No, kembali, this tapi is a sepertinya Bloodstorm-nya gagal semua dan bahkan malah Kongarit yang dapat 1 kill. Terpanis tadi lagi langsung dijauhin, jangan sampai senjata-senjata diamankan. Yuk kita usir lagi tapi di belakang. Apakah di-expect sudah ada Dalen di sana? Tentu di-expect dan 1 kill untuk Daikyo. Nice clearing angle. Nice one. Karena kalau itu nggak dicek bisa jadi berbahaya juga untuk Cerberus. Tapi kedisiplinan yang diuji dan lulus uji disiplin tadi. Ada satu pemain di side udah ketahuan juga yaitu Kongaret. Memang pemain ini sangat sakit, tapi apakah bisa melawan 3 pemain sekaligus? Ada aftershock juga, flash, coba langsung masuk ke dalam smoke 5 Nah. HP. Tidak, ternyata tidak tersisa HP di sana. Ishi yang mendapatkan Kongaret. 2 pemain tersisa yaitu Alon Fields dan juga Wannafly dengan sheriff-sheriffnya saja. Tentu di atas kertas Cerberus sudah bisa mendapatkan round ini kalau mereka tidak melakukan kesalahan. Gua nggak tahu kalau tiba-tiba Cerberus nge-push terus ke punish itu mungkin bisa jadi celah ya, tapi enggak sih. kedisiplinan sekali lagi yang diuji. Mereka tidak ingin membuang round equalizer mereka tentu saja, karena kalau mereka menang round ini akan jadi 9 sama. Dan ya hanya coba untuk berharap exit frag one. Alamak. Oh, Alamak. Mal? oke. Is it tenang happening? dulu. 2 lawan 2, Ya, halo? 2 lawan 2. Halo? Ichi dapat Oh, 1. no. Oke. Enggak. Enggak, Tadi, udah. tadi kan kita udah pengen closing. Gak mungkin lah ini MITH bisa ngebalikin keadaan, pergerakannya aja kayak mau exit gitu kan. Lo wanna fly? You wanna fight nih? Let's go, kata Wannafly. Buset, Ya, 2 ya, pelor, 2 pala coy. Alamak, ini sih emang ngeri sih. Ya tapi anyway, sekali lagi bukanlah shot-shot seperti itu yang diperlukan oleh MITH karena mereka udah mulai kesusul. Mereka harus bisa nge-closing. Beberapa entry emang bisa ditemukan di second half. Mereka butuh convertnya. Karena Cerberus kelihatan nyaman banget. Mereka punya performa solid banget dari trade demi trade. Nggak seperti di first half. Ekspektasi gue jauh banget. Di first half mungkin mereka kayak main sendiri-sendiri, individual. Kali ini mereka play as a team. Mainnya benar-benar bareng-bareng. Dan gunain utility. Rolling Thunder dibuka kali ini Red Novel sepertinya kena. Tapi akan sih dapetin entry-nya dengan Hunter's Fury. Wannafly dapetin 1. Langsung ada trade. Hunter's Fury balasan dari seorang Alone. Nge-tag 1 player bahkan menyamakan jumlah jadi 3 on 3 untuk sementara waktu. Sedangkan Cerberus mereka memilih untuk melakukan reset dan berjalan ke arah depan B sementara. Itu tadi ada reflect yang bagus banget sih dari Loki ke arah Wannafly dari arah Kabi loh. Sudah angle yang di-expect. Itu adalah reflect yang jarang terjadi seperti itu adanya, tapi sekarang Kires yang akan coba diinvasi wallbang coba dilakukan. Ada Fault Line juga yang bagus dan Shock Dart mengusir. Lu lihat Kongarit udah low banget. Dihalau sama Aftershock dan udah repositioning dari Kongarit ada di side. Coba rotate lagi. Itulah simple play yang menyebabkan Cerberus terpaksa melakukan rotasinya kali ini dan dipush bahkan silongnya sama Kongaret. Apakah 30 Kadum seconds left. bisa menahan gempuran ke arah A-side kali ini? Ada Rico yang coba dimainkan bermain di Hell sekarang Kadum. no. Ini adalah spot yang This is gak it. langsung dicek pastinya, tapi sepertinya Akashi mampu mendapat Kadum dan itulah kill yang sangat-sangat penting. Plan sudah terjadi, sudah berhasil dilakukan dan Daikyo pun udah setup ke arah rendezvous-nya. Ini round saving kayaknya sih dari MITH karena Kongaret masih di arah seaside, masih jauh banget dan bahkan pergerakan dari Alon Fields ada pergerakan mundur. Confirm artinya saving. Ini jangan sampai gue udah ngomong confirm gini tiba-tiba kayak tadi Enggak. nih Wannafly nih. Confirm dong. Confirm. 9-10 Confirm ini, dong. Confirm confirm. ah. Udah saving ini udah Oke. kelihatan. Mereka butuh banget ekonomi. Instead mereka kayak coba yang nggak tahu keberadaannya dan apalagi Cerberus sudah pasti tahu ada trademark di arah belakang. GC kali ini berlari coba untuk nyari economical damage tapi dia yang malah tumbang dan ya 10-9. Gua nggak pernah kebayangin ternyata Cerberus memiliki mentalitas yang kuat banget dan di posisi seperti ini mereka ambil lead dan ini kesempatan bagus banget untuk Cerberus kalau mereka bisa dapetin 1 lagi kayak kita masuk ke map ketiga sih Mal. Yap. Ini dia mentality dari Cerberus yang cukup bagus. Nah, ini reflect yang itu tuh yang jarang terjadi seperti itu sebenarnya. 10-9 lead kembali diamankan oleh Cerberus dan posisi MITH tadi kan saving ya 2 pemain aja dan 3-nya pakai sheriff jadi tentu ada sedikit disadvantage di sini. Longnya di-pick sama Kadum dengan operator. Apakah bisa crossing atau hanya coba untuk ngasih red Neval
sebagai pion paling depan ngancurin drone udah ketahuan. Apakah bakal bisa di swing? Apakah bakal dijagain aja Red Neval? Asking for help sepertinya. Dia coba bertarung sendiri. Shock dartnya kok di atas. Oke. Gak masalah Red Neval. Dia bisa mundur karena di smoke kayak Longnya. Jadi gak ada operator yang nge-pick. Dan oke, Red Neval. Misi penyelamatan Red Neval sukses dari Cerberus Esports. Coba set up Cosmic Divide sekarang masuk ke dalam B-side. Ada Nano Swarm, Gravity Well juga. Kishi harus pindah. Dari spot tersebut. Ada Aftershock juga. Ini makin kok Ngaret yang menang? Kok Ngaret yang menang? Oke, Akashi dapat 2 kill dan keluar dari Cosmic Divide. Masih ada threat kill lagi tapi oke, Akashi dengan 4 killnya Cerberus hasil mengamankan round tersebut. Kembali ke mulut yang terjadi karena emang keunggulan senjata juga dari Cerberus. Akashi yang step up dengan 4 killnya. Iya, barusan tuh teknik I should play some ghostingnya Astral Stars in kayak this reality. mampu membuat MTS itu hatinya luluh. Ketarik semua, stepnya kedengeran. Dan iya, pas kedengeran langsung aja lari ke B. Mereka udah menang senjata, mereka expect walaupun sempet ngeri tuh kok Ngaret nabrak ya. Bisa dapetin 1 kill, tapi lagi-lagi senjata dari tim MTH emang lebih kurang dan follow up dari tim Cerberus bener-bener on point juga. Dan kali ini MTH memiliki senjata yang sama, udah ke-detect dan langsung ke-delete. Kadum, dia hilang di awal-awal. Dan ini adalah pressure yang besar banget untuk tim Cerberus. Mesti dilakukan. Apakah Ngaret? 2 kill. Gue kira dia bakal keluarin flash. Rolling Thunder dibuka, masih belum stop. Apakah dicek? Oh, seperti nggak dicek. No. Oh, lagi-lagi nggak dicek dan dapetin 1 kill. 3 lawan 2. Mendadak saja kebalik posisinya. Lockdown dibuka, Spike akan di-planting. Red Neval berusaha untuk melakukan push. Aftershock beruntungnya bisa menghancurkan lockdown tersebut. Tapi mereka tahu ada 1 pemain di dalam smoke, di arah shot. Ini menjadi salah satu. Dia buka recon 2 lawan 2. Red Neval nggak dicek. Dan nice shot dari Dalen. Kena hotline. Dia bisa ngebalikin keadaan. Oh, no timing lagi. Kisi. Again, timing after timing. What is this round? Match Kena point. stun bisa bunuh. Karena timing 2 kali ya guys ya. Enggak ngecek corner juga di awal-awal. Itu tadi sumpah itu kalau dia nggak megang recon tuh kayak gitu ya. Iya. Itu udah Nyesel second itu. round sih itu langsung di unbind itu kayaknya tombol reconnya sama dia. Dan reconnya nempel lagi tuh ke badan. Iya. Ada depannya banget kan. Dan Dalen meskipun dia di astral formnya cepet ya, maksudnya dia coba secepat mungkin itu pasti, kayak dia juga tahu kayak timing bisa datang kapan aja, tapi tetap